Suara minta tolong. Ya, itulah sebuah video yang kini telah viral ketika sang perekam Ayotu petugas terlihat sedang menyisir area perairan Kepulauan Seribu. Dan di akhir video tersebut terdengar samar-samar seperti teriakan minta tolong. Sontak video yang beredar tersebut membuat geger netizen yang memiliki asumsi bermacam-macam ketika mendengar seperti teriakan minta tolong. Sang empunya gambar yaitu petugas damkar yang sedang melakukan penyisiran di sekitar Kepulauan Seribu pun mengatakan jika video yang telah direkam tersebut tanpa melalui proses editan alias real. Sontak hal tersebut pun membuat pertanyaan, benarkah suara minta tolong yang terdengar dari video viral tersebut adalah suara teriakan minta tolong manusia? Dan mengetahui video yang sedang viral menjadi bahan perbincangan di media sosial, tak pelak Roy Suryo pun tergerak untuk mengetahui keaslian dari video tersebut. Roy Suryo dengan jelas dan gamblang mengatakan setelah melalui proses pengujian dan penelitian dari video tersebut, dengan tegas dan jelas, Roy Suryo menjelaskan jika video tersebut adalah asli dan murni tanpa editan. Dan Roy Suryo pun menjelaskan dengan gamblang dari video viral yang terdengar suara teriakan minta tolong. Lalu, seperti apa analisa lengkap Roy Suryo atas video yang telah viral? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Indonesia sedang berduka. Seperti itulah kondisi Ibu Pertiwi saat ini, di mana musibah demi musibah datang silih berganti di awal tahun 2021. Baik kecelakaan pesawat, gempa bumi, serta banjir, dan juga letusan gunung berapi. Dan di tengah datangnya musibah bertubi-tubi, saat ini beredar video yang viral dari petugas damkar, di mana ketika sedang melakukan pencarian pesawat Sriwijaya Air yang jatuh di Kepulauan Seribu, mendadak viral. Pasalnya di dalam video tersebut yang beredar luas terdengar suara minta tolong. Tentu saja hal tersebut menjadi sebuah misteri karena menurut pengakuan sang empunya, video tersebut tidak melakukan suatu hal editan sama sekali sehingga terdengar seperti suara minta tolong. Maka untuk memastikan kebenaran dari suara misteri minta tolong tersebut, redaksi Cumi-Cumi pun meminta klarifikasi langsung kepada ahli pakar telematika Roy Suryo. Dan setelah melakukan penelitian atas video yang beredar viral dan terdengar seperti suara minta tolong, inilah analisis dari Roy Suryo. Baik, jadi hari ini ya beredar atau mulai kemarin sebenarnya beredar sebuah video 18 detik yang diunggah di salah satu akun TikTok yang disebut-sebut ada jeritan dari korban Sriwijaya Air SD 182 ya. Saya terus terang prihatin ya mendengar ini karena di tengah-tengah duka yang sangat mendalam korban, ada yang mengedarkan rekaman yang kemudian disebut-sebut seperti itu. Saya lihat memang rekamannya tidak ada yang diedit ya. Jadi itu memang rekaman langsung dari sebuah handphone yang ada pada sebuah kapal penyelamat yang milik salah satu satuan tugas yang ada. Dan Pak Eko, salah satu orang yang tanggung jawab di situ juga mengatakan dia ngerekam itu apa adanya ya, dan kemudian tidak ada tambahan apa-apa. Nah, cuman memang hal semacam itu bisa terjadi. Terus terang saya bilang bisa terjadi ketika alat perekam kita itu tidak mampu untuk menangkal suara-suara yang mengganggu atau yang disebut sebagai noise ya. Noise ini bukan hal yang mistis, bukan ya. Noise ini adalah technical error biasa. Jadi artinya apa? Apa yang technical error itu? Technical error yang ada di lepas pantai atau di tengah laut adalah suara angin yang luar biasa keras, luar biasa kencang, sehingga kadang-kadang kalau kita lihat kalau kameraman profesional ya, itu biasanya di kamera ada mikrofonnya itu disertai dengan silencer atau orang menyebutnya muffler atau peredam. Supaya apa? Kalau ada angin, dia tidak menabrak mikrofon dengan kecepatan yang cukup tinggi sehingga mikrofon tidak mampu. Jadi ini mikrofon handphonenya itu tidak mampu menangkal angin yang sangat keras sehingga
berakibat seperti ditekan atau dentakan semacam itu. Nah, saya bisa buktikan dengan sudah memproses rekaman yang tersebut. Jadi 18 detik itu sudah kemudian saya masukkan ke dalam alat untuk memperlambat slow speednya, jadi di audio synchronize, dan kemudian saya sinkronisasi dan bahkan saya slow speedkan, maka terdengar bahwa itu sebenarnya adalah suara angin. Sekali lagi, itu adalah suara angin yang menerpa sangat keras pada mikrofon. Hanya saja mikrofon kita karena tidak dilengkapi dengan silencer atau tidak dilengkapi dengan muffler, maka itu terdengar seperti jeritan, ya. Melalui hasil analisis Roy Suryo, setelah melihat dan mendengar langsung video yang sedang viral dan terdengar seperti suara minta tolong, dengan tegas Roy Suryo mengatakan jika benar video tersebut tidak mengalami proses pengeditan. Sekali lagi, tanpa ada editing dari video yang viral tersebut. Namun, hal tersebut sangat mudah terjadi ketika mikrofon dalam handphone tersebut terkena angin yang sangat kencang sehingga terdengar seolah-olah ada jeritan minta tolong. Ini fenomena ini biasa. Kalau misalnya kita ada di tengah hutan atau di sekitar ladang gitu ya, dan kemudian malam gelap gitu tiba-tiba mendengar seperti ada jeritan orang minta tolong gitu. Mungkin kita akan begidik, loh kok bisa ada jeritan minta tolong. Ternyata setelah siang hari kita tahu bahwa ternyata di situ ada banyak pohon bambu yang saling berderit, ya. Pohon-pohon bambu yang saling berderit ini kemudian dengan tekanan angin sangat keras bisa juga menghasilkan suara tersebut. Jadi sekali lagi, suara ini memang benar, bukan editing, tetapi bukan suara orang menjerit atau jeritan orang seperti yang disampaikan. Ini adalah fenomena angin yang menerpa terlalu keras pada mikrofon di handphone yang tidak dilengkapi dengan silencer atau tidak dilengkapi dengan muffler. Bentuk silencer atau muffler biasanya bisa kita lihat pada kamera-kamera profesional. Kalau orang ngambil film sekarang dengan kamera movie atau dengan kamera DSLR, itu biasanya mikrofonnya ada pelindungnya atau bahkan sangat tebal untuk kemudian supaya suara yang masuk benar-benar bisa clear. Nanti bisa dilengkapi dengan sudah saya ulah videonya, bukan saya ulah, artinya saya analisis videonya dan saya perlambat seperempat kecepatannya sehingga akan muncul suara aslinya yaitu angin. Tapi karena anginnya sangat keras, anginnya sangat kencang, seolah-olah terdengar seperti jeritan manusia. Ketika pemilik video mengatakan jika tidak mendengar suara jeritan minta tolong saat kejadian dan ketika mengambil gambar, hal tersebut diamini oleh Roy Suryo selaku pakar telematika. Dan ketika pemilik video kembali mendengarkan rekaman tersebut, begitu kaget ketika mendengar suara jeritan minta tolong. Hal tersebut pun juga dapat dimaklumi oleh Roy Suryo. Namun, Roy Suryo menjelaskan hal tersebut dapat terjadi karena mikrofon dalam handphone lebih sensitif daripada pendengaran manusia. Maka inilah analisis ilmiah Roy Suryo yang sangat paham dengan telematika. Bukan ada suara lain ini ya. Bukan ada suara tadi jeritan yang ke bawah angin, bukan. Tetapi suara angin. Ini suara angin yang menerpa mikrofon yang sangat keras, ya. Menerpa mikrofon yang sangat cepat. Telinga kita tidak bisa mendengar langsung, makanya salah satu orang petugas di sana, ada namanya Pak Eko itu, mengatakan dia pun tidak mendengar apa-apa pada saat kejadian. Tapi begitu diperdengarkan rekamannya, dia kaget. Ya memang, karena mikrofon kita ini memiliki respons yang lebih tinggi dari kita. Ada dua hal yang lebih tinggi. Tanggapan respon frekuensinya dia jauh lebih tinggi daripada kita. Misalnya dia bisa merekam dari 20 Hz sampai dengan 20 kHz, ya. Telinga kita ada di tengah-tengah itu, kecuali ada orang-orang yang bisa mendengar sedikit di bawah infrasonik atau sedikit di atas ultrasonik. Tetapi yang ini adalah speednya atau kecepatannya. Dengan sangat cepat kita tidak bisa mendengar, tapi begitu dianalisis kita masukkan ke dalam alat yang saya sebut sebagai audio synchronize dan audio slower, di situ akan muncul suara aslinya. Jadi saya perlambat. Nanti kalau ada analis saya yang tiba-tiba videonya melambat tuh saya perlambat seperempat kalinya, sehingga dengan seperempat kalinya kita bisa mendengarkan suara aslinya. Itu adalah angin yang memukul-mukul, ibaratnya begitu, memukul-mukul mikrofon sehingga terdengar kayak hentakan atau jeritan
ya. Itu hampir sama dengan kalau jeritan orang-orang yang kita dengar dari bambu-bambu yang berderit. Itu saja sebenarnya penjelasannya, simple. Roy Suryo pun menjelaskan jika dirinya sangat respek dengan seluruh gabungan petugas yang telah bekerja keras untuk menemukan korban. Namun dengan segala kerendahan hati, Roy Suryo mengatakan dengan tegas dan jelas jika suara teriakan minta tolong jelas-jelas tidak ada. Maka dengan penjelasan Roy Suryo sesuai dengan keahliannya di bidang telematika, memiliki harapan seperti yang dikatakan berikut ini. Sekali lagi, memang ini bukan editan, tetapi ini persepsi yang dilebih-lebihkan, ya, bukan lebay, tapi ini dilebih-lebihkan atau mungkin ini harapan yang terlalu berlebihan dari orang-orang yang mendengarkan ini. Sekali lagi kita harus salut kepada para petugas, ya, ribuan petugas baik itu dari Basarnas, baik itu dari TNI, Polri, dan juga dari kesatuan lain yang sudah terjun ke sana, BNPB dan kawan-kawan yang mencari itu dengan segala peralatannya. Simpati saya juga keluarga korban yang tentu ingin berharap ingin agar keseluruhan dari korban itu bisa ditemukan, meskipun kita tahu sangat kecil kemungkinannya bisa diperoleh korban yang masih selamat karena rata-rata ditemukan sudah dalam kondisi meninggal. Tetapi yang saya pesankan, jangan membuat harapan yang berlebihan kepada keluarga, karena termasuk dengan ada yang mengatakan ini jeritan, ini teriakan, itu adalah membuat harapan bagi keluarga korban, padahal itu sebenarnya tidak ada. Jadi ini bukan jeritan manusia, ini tidak kemudian ada pendapat mengatakan ini dibawa angin sampai ke situ, atau ada juga saya mendengar ada komentar ini kan petunjuk supaya tim SAR mencari lagi ke tempat yang lebih jauh di situ, ada jeritan. Tidak sama sekali, ya. Dengan segala hormat saya, kalau nanti black box itu sudah dianalisis, ya, FDR-nya, flight data recordernya sudah dianalisis. Pada saat kita bicara ini CVR atau quick voice recordernya belum ketemu, tapi kalaupun nanti sudah ditemukan, akan ketemu bahwa pesawat itu pada kecepatan turun dari 20.600 feet sampai dengan 250 feet itu dalam waktu 21 detik. Sangat-sangat cepat, sangat-sangat kencang, dan ini G-force-nya luar biasa tinggi. Ya, nanti KNKT yang akan mengumumkan. Tapi saya pernah menganalisis bahwa dengan kecepatan setinggi itu, kira-kira lebih dari 500 km per jam, mungkin, ya, kuasa Allah sudah menggariskan bahwa manusia tidak akan kuat bertahan. Jadi tidak sempat ada jeritan, tidak sempat ada teriakan. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa korban masih ada di laut dan mengapung teriakan, dengan segala hormat saya mengatakan jangan memberikan angin palsu, ya, kepada keluarga. Sekali lagi jangan. Tapi ini bukan editan, bukan salah dari orang yang merekam kejadian itu atau dari Pak Eko dan kawan-kawan timnya, bukan, ya. Tetapi ini hanya harapan atau asumsi yang berlebihan dari suara angin yang terkena mikrofon di handphone yang tidak bisa merekam dengan bagus atau dengan sempurna, tidak bisa clear karena tidak menggunakan silencer atau tidak menggunakan muffler. Itu. Maka dengan jelas dan clearnya misteri suara teriakan minta tolong atas viral video tersebut, maka inilah saran dan harapan dari Roy Suryo terkhusus kepada netizen yang melihat video tersebut. Saran saya begini, ya. Hormati sekali lagi perasaan keluarga korban, ya, dan hormati juga bagaimana kinerja dari para petugas tim SAR, baik Basarnas, BNPB, TNI, Polri, dan keseluruhan yang bekerja, KNKT termasuk juga tim Boeing. Mereka sudah bekerja dengan sekuat tenaga, ya. Sekali lagi ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi jangan kemudian memberikan harapan-harapan palsu atau bahkan juga hal-hal yang kelihatannya membangkitkan semangat, tetapi sebenarnya justru membuat kepedihan makin terasa. Sekali lagi hormat saya kepada semua pihak di sini, tapi tolong jangan memberikan asumsi atau harapan-harapan yang berlebihan, ya. Menganalisis boleh-boleh saja, tapi analisis harus berdasarkan bukti-bukti ilmiah. Makanya saya bantu insya Allah dengan analisis voice saya yang mengatakan setelah rekaman itu 18 detik itu saya perlambat 4 speed di bawahnya atau seperempatnya, maka akan tampak terdengar suara angin
Sekali lagi, ini suara angin yang sangat kencang, sangat keras, yang menabrak mikrofon. Yang mikrofon dari handphone itu karena tidak dilengkapi dengan silencer atau muffler, sehingga terdengar seperti ditekan, terdengar seperti orang yang berteriak. Tidak mungkin, sekali lagi, para korban itu masih bisa berteriak ya dengan kondisi seperti itu, tapi kita tunggu saja hasil KNKT-nya. Yang jelas apa? Kita hormati ini sebagai sebuah hikmah yang muncul dari sebuah peristiwa yang sangat memilukan. Hormat saya dan simpati saya sekali lagi kepada keluarga korban dan semua pihak dalam tragedi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Riza Muhammad turut berduka cita atas meninggalnya beberapa saudara, sahabat, teman dari kecelakaan pesawat Sriwijaya. Ada satu hal yang wajib kita perhatikan. Quran surah Al-Baqarah 155, وَلَنَبَأْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Kepada yang meninggal, maka saya turut mendoakan, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Semoga Allah senantiasa menerima amal baiknya dan Allah letakkan di tempat yang terbaik. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran yang luar biasa. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.